berapa banyak konsep dan proposal yang sudah dikembangkan gitu. Tapi titik-titik rawannya itu di sebelah mana sih sebenarnya? Ide-ide yang bagus, yang kemudian sustain dan solutif itu yaitu berawal dari empati. Namun rasa empati itu juga kan tidak menempel pada semua individu. Ada beberapa orang yang mungkin rasa empatinya rendah. Main yang jauh itu dalam artian bukan kabur ya, tapi kemudian menemukan hal baru. Selain happy, jadi mungkin kuncinya yaitu butuh waktu dan butuh sedikit keberanian. Program dari Lokadaya ini adalah menjadi momentum untuk teman-teman bagaimana menginisiasi membuka sebuah pos pengaduan di desa. Kalau saya gali kemudian kesulitan teman-teman itu lebih kepada secara struktural dan itu bisa terselesaikan ketika teman-teman banyak referensi. Jadi ketika kemudian nanti teman-teman yang berhasil dan menulis proposal dan sudah mendapatkan mentor, manfaatkan sebaik-baiknya untuk berdiskusi dengan beliau untuk menentukan atau bertanya soal format atau apapun itu. Karena sendiri kan. Tapi emang sendiri ya Kak Tino? Ada yang sendiri ya? Ada yang memang berkelompok, ada juga kawan-kawan yang menuliskan konsepnya itu individu gitu. Ya. Bisa sendiri. Kak, ada batasan ini siapa nih? Kak Fijal, untuk batasan jumlah halaman proposal, ada batasan nggak biar lebih efektif? Sulit ya, karena subjektif ya, efektif dan enggaknya itu. Efektif dan enggaknya bukan dari halaman, tapi dari diksi-diksi atau pemilihan kata teman-teman untuk menjelaskan isi dari konsep teman-teman itu dan bisa terdeliver ke pembaca itu sih efektifnya. Jadi kalau jumlah itu kadang-kala teman-teman ada yang dia penggalang dana itu problem itu cuma 50 kata coba. 50 kata. Jadi macam-macam. Jadi efektif itu bukan dari jumlah halaman. Menurut saya adalah bagaimana teman-teman bisa merangkai setiap kalimat itu padatnya. Kalau bahasa orang sekarang itu daging semua gitu, jadi nggak ada basa-basinya gitu. Itu sih yang lebih efektif. Nah, kriterianya adalah teman-teman tidak akan mengulang kata yang sama atau teman-teman tidak akan mengulang pembahasan yang sama. Kalau teman-teman tidak mengulang pembahasan yang sama, itu padat berarti tulisannya teman-teman. Lumayan padat. Lebih ke situ sih efektif kalau menurut saya, bukan dari jumlah halaman. Saya kembalikan ke Kak Tino. Ada juga sebenarnya mungkin tergantung tujuannya kita mau kalau konteksnya penggalangan dana gitu ya, penggalangan dana gitu, tergantung juga tujuan yang akan kita sasar itu siapa, donatur yang akan kita sasar itu siapa, betul kan? Betul. Ngomong sama misalkan kawan-kawan ternyata dari konsep yang kawan-kawan ini ada mungkin perusahaan terdekat yang punya program CSR kayak gitu-gitu. Nah, itu juga bisa sebenarnya kan, dan tinggal mungkin bisa dibagi deh Kak Yudis ketika misalkan kawan-kawan nemu tuh gitu artinya kan cara ngomong ini proposal itu kan sebenarnya kan cara kita berkomunikasi dengan pihak lain gitu kan. Nah ada nggak pengalaman Kak Yudis gitu ketika kita ngomong misalkan langsung dengan donor gitu, kawan-kawan nanti kalau nggak tahu donor itu apa gitu tanya ke Kak Yudis ya, atau misalkan ke perusahaan atau ke pemerintah kayak gitu, yang bisa dilakukan apa nih sambil nunggu ya kita? Kalau kata Kak Tino, donor itu pokoknya kayak sultan, banyak uangnya. Donor itu istilah kemudian kita menyebut instansi atau sekelompok ya, atau ya instansi resmi yang dia itu menggalang dana. Jadi memberikan dana kepada entah itu organisasi masyarakat sipil, entah itu kelompok, entah itu individu untuk melakukan sesuatu gitu kan, donor. Kalau konteksnya kita ke dunia organisasi masyarakat sipil, dunia pemberdayaan ya, untuk kegiatan-kegiatan sosial gitu, sosial ekonomi atau pemberdayaan masyarakat. Nah, beda memang Kak. Jadi begini, sedikit cerita. Perusahaan itu PT sekarang ya. Perusahaan itu sekarang udah terbuka ya. Jadi CSR mereka itu, kalau dulu mungkin CSR mereka itu lebih ke charity atau karitatif ya, misalkan bagi-bagi sembako atau pembangunan gitu. Tapi
perusahaan-perusahaan sekarang itu memaknai CSR-nya itu sudah lebih ini ya, lebih lebih dinamis lah, karena sudah memperhatikan konteks peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar perusahaan misalkan, atau menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh mereka misalkan gitu, yang secara kasarnya. Tapi kemudian ini menjadi peluang untuk kita yang kemudian bisa memberikan proposal. Nah, biasanya kalau bedanya itu PT itu dia lebih ini, dia nggak suka bertele-tele, dan kadang kalau kita ingin present itu proposalnya dia lebih ke visual, jadi bener-bener kayak bikin PowerPoint tapi dia proposal gitu gimana. Jadi tidak banyak kata atau deskripsi seperti kemudian teman-teman menulis proposal, tapi dia lebih ke memvisualisasikan ketika teman-teman melihat adanya pengangguran atau penurunan produktivitas pertanian atau apapun itu, kemudian juga divalidasi atau ditriangulasi dengan gambar gitu, dengan bagan data gitu. Datanya cuma tidak disebutkan bahwa sekian ton, tapi kemudian pakai grafik gitu-gitu. Jadi lebih ke visual dan lebih nggak basa-basi. Jadi intinya masalahnya apa, kamu yakinkan masalahnya ke perusahaan tersebut, kemudian solusimu apa, dan bagaimana cara kalian mempersuasifkan deskripsi itu untuk meyakinkan bahwa permasalahan ini bisa diselesaikan dengan konsepnya teman-teman. Nah, sedangkan kalau di NGO itu mungkin bisa koreksi ya. Kalau di NGO itu dia lebih kuatnya itu di framework-nya. Jadi yang tadi tuh, nanti Om Sugila cerita tuh soal framework jago beliau. Jadi kalian ngapain, capaiannya apa, outputnya apa, berapa target grupnya, kemudian goals-nya apa, itu harus dilinearkan, harus berkesinambungan. Jadi dari problem kemudian ke input itu apa, input itu apa yang kita keluarkan, inputnya targetnya siapa, gitu, jadi siapa. Terus outputnya apa, dari input harusnya input sama dengan outputnya apa. Jadi kalau Angel dia kuatnya di situ, di framework itu. Itu sih kalau pengalaman saya, Kak Tino. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Ini semoga menjawab pertanyaan Hafizal ya. Apakah proposal yang kita buat harus mengikuti selera donor? Nah, harus mengikuti selera donor ya itu tadi. Proposal adalah aku gantian jawabnya. Ini cara kita berkomunikasi, jadi tergantung donor kita yang mau kita sasar siapa. Ada Ardian Syahka, udah raise hand, silakan. Ya, makasih Mbak. Terkait dengan penjelasan bahwa materi tadi soal bagaimana ketika kita sudah menyusun, misalkan proposal kita sudah bagus, bagaimana rumusan masalahnya, apa solusinya, dan ketika kita memaparkan kepada setiap donor dan menurut teman-teman juga atau orang-orang misalkan pendamping kita itu sudah wah, tapi ternyata ketika kita misalkan ajukan ke perusahaan, lalu perusahaan tidak mau memberikan kita misalkan dana CSR-nya, lalu jalan apa kira-kira yang harusnya ditempuh? Salah satunya gitu, Bang. Dia cari donor lain, jangan patah semangat. Dijual ke tempat lain. Ke Ardiansyah, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat konvensional sekali ya. Jadi kita memang ini lebih kepada konteksnya adalah jangan kemudian ini mencari dana saja, tapi awal gitu kita rubah perspektif kita untuk menolong orang dulu, menyelesaikan permasalahan orang dulu. Ini sense yang dibawa ini kemudian akan berimplikasi ketika kita present ke orang, ketika kita ketika kita mengajak orang untuk membantu kita gitu. Jadi jangan kemudian perspektif kita harus dapat donor. Iya, butuh untuk energi kita kemudian mengimplementasi dan menyelesaikan masalah. Tapi coba perspektif kita dikembalikan lagi gitu. Kemudian kalau misalkan perusahaan tersebut menolak, ya banyak aspeknya teman-teman Kak Ardiansyah. Bisa jadi memang dana CSR mereka tidak besar. Bisa jadi ternyata mereka sudah mengeluarkan dana CSR. Bisa jadi tidak sesuai dengan visi misi perusahaan, bisa jadi ternyata bertolak belakang gitu. Jadi ternyata perusahaan merasa ini akan menjadi konflik ketika menolong teman-teman gitu, karena mungkin bertabrakan dengan visi misi atau bisnis modelnya si perusahaan, bisa jadi gitu. Banyak sebenarnya.
Nah, kemudian kiat-kiat kemudian jadi nyambung sih sama pertanyaannya si Afrizal, apakah mengikut selera donor gitu. Kalau saya bilang iya agak kasar ya, tapi donor itu punya apa ya? Punya koridor atau punya apa ya? Kriteria gitu, juga punya tujuan sebenarnya datang kemudian membuka call for proposal tentang temanya ini gitu. Karena tema ini sejalan dengan gerakan si donor tersebut, gerakan lembaga si donor tersebut. Misalkan donor itu terkenal advokasi tentang lingkungan, ya udah kalau dia bikin call for proposal ya tentang bagaimana menyelesaikan perubahan iklim, bagaimana menyelesaikan persoalan sampah plastik, ya kayak gitu-gitu gitu. Jadi kemudian kenapa kita harus menyesuaikan dengan selera donor, bukan lebih ke selera, tapi kita menyamakan dengan peluang yang ada. Kalau misalkan teman-teman tidak sesuai peluang atau ide gagasannya dengan peluang call for proposal yang ada, ya tidak perlu dipaksa gitu, bisa dimasukkan. Tapi bukan berarti kemudian kita harus benar-benar menyesuaikan dengan donor, enggak, tapi juga lebih kepada apa ya namanya, ada satu poin juga kemudian bahwa ketika teman-teman bisa dapat, yang penting kriterianya sesuai, tapi nanti di jalan teman-teman bisa mengimprovisasi, memasukkan idealisme teman-teman sesuai dengan yang penting nyambung, itu juga bisa. Kasarannya adalah teman-teman nurut sama donor, terus pas implementasi, teman-teman sedikit-sedikit memasukkan idealisme teman-teman, tapi tidak menyalahi ketentuan ya, tidak menyalahi ketentuan sekali lagi. Itu bisa gitu. Jadi misalkan konteksnya teman-teman adalah pemberdayaan perempuan misalkan, kemudian ada call proposal tentang lingkungan misalkan, ya teman-teman masukkan, misalkan bisa secara inklusif, konsepnya adalah pemberdayaan kelompok tani hutan wanita gitu misalkan. Atau kemudian perlindungan hutan itu bisa didorong, dimasukkan dengan memanfaatkan atau mendorong kelompok-kelompok perempuan atau kelompok-kelompok mama-mama untuk menjaga hutan gitu. Jadi konsepnya kemudian ketika teman-teman fokusnya ke pemberdayaan perempuan, terus ada call proposal lingkungan, teman-teman nggak bisa masuk, nggak gitu juga. Nah, itu tadi yang pertama adalah mengenali aset itu tadi sebenarnya, memahami isu. Jadi kemudian melihat peluang-peluang yang ada, ketika bisa disesuaikan ya disesuaikan, tapi tidak perlu dipaksa. Gitu Kak Ardiansa dan Kak Afrizal, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Ya, sama mungkin mau nambahin dikit kali ya, Mas Yudis ya kan, kalau donor itu atau pemilik dana lah ya, calon penyumbang itu kan punya tujuan gitu kan. Nah, yang kadang-kadang kita suka luput itu kan, kita maunya kita, harusnya kan ini kan maunya dua pihak gitu loh, kayak orang pacaran nih kan. Oke, teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan sesi ini seru, membangkitkan semangat teman-teman, nggak lemes. Silakan saya kembalikan ke Kak Tino. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Salam sejahtera. Bye-bye.